Topik dihita sadarion ima orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Tuhan. Halak partigor di hadapan ni debata. Sada pemahaman dohot prinsip na mendasar ima debata berpihak tu aka na partigor. Allah berpihak pada orang benar. Dan orang benar ini akan selalu disertai oleh Tuhan dan finalnya, akhirnya dia akan memperoleh kebahagiaan. Di Turpuk Sadarion ima Pesalmen 34 ima gambaran segudang pengalaman Daud dalam kehidupannya yang diceritakan dan hendak disampaikan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, bahkan kepada siapa saja yang membaca Pesalmen ini, supaya didengar, dihayati, dilakukan. Sehingga ini akan menjadi penuntun dalam kehidupannya untuk terus menjadi halak partigor, orang benar. Nah, apa yang disampaikan oleh Daud ini kepada anak, cucu, bahkan kepada kita pada saat ini, ima dalam kehidupan kita hendaknya menjadi orang benar dengan hati-hati menggunakan panca indera kita. Ini sangat penting karena kalau kita sudah berhati-hati dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, sehingga dengan kebijaksanaan itu akan nampak jalan-jalan kehidupan kita tidak bercacat, tidak bercelah, karena dasarnya adalah takut akan Tuhan. Nah, maka itu kita kaitkan nasihat Daud ini dengan ayat yang pertama, di mana ayat yang pertama dari Mazmur 34 ini bercerita tentang bahwa Daud itu pura-pura menjadi orang gila di hadapan Abimelek. Dan ketika dia melakukan itu, maka dia selamat, maka dia diusir di hadapan banyak orang dan dia tidak dihukum. Kenapa demikian terjadi? Kenapa dia harus menjadi seakan-akan seperti orang gila? Itulah cara Daud supaya dirinya selamat. Itulah cara Daud supaya dirinya itu bebas dari kejaran orang. Pada masa Daud ini, ketika dia menceritakan pengalamannya di masa lalu, dia bercerita tentang masa di mana dia dikejar-kejar oleh Saul. Iya, Saul tidak suka sama Daud karena memang Saul menganggap Daud ini saingannya. Maka Saul menyuruh semua prajuritnya, menyuruh semua rakyat-rakyatnya, kalau ketemu Daud tangkap, kalau ketemu Daud melawan bunuh. Maka itu yang terjadi kemanapun Daud pergi, dia ketakutan, serba ketakutan. Dilihatnya orang jauh di sana, dia sembunyi. Ya, berpas-pasan dengan orang lain, dia segera lari. Bahkan ada orang yang dia kenal dan orang mengenal dirinya, dia harus berpura-pura menjadi orang gila supaya apa? Lepas dari ancaman penangkapan, bahkan pembunuhan terhadap dirinya. Ya, ini yang terjadi. Bahkan di dalam 1 Samuel pasal 21 sampai 22 itu diceritakan dengan jelas. Ya, bahwa ketika dia itu mengalami krisis dalam makan, maka dia berpikir keras, bagaimana caranya aku makan.
Datanglah dia ke bait Allah, ke rumah Tuhan dengan mengatakan, saya datang ke tempat ini karena disuruh raja. Nah, itu strateginya dia ya. Dia membohongi orang-orang yang ada di bait Allah. Ya, saya datang ke tempat ini karena disuruh raja supaya kalian menyerahkan makanan kepada saya. Lumbung-lumbung makanan serahkan kepada saya. Maka Abimelek mengatakan, waduh, tidak ada makanan, yang ada adalah roti kudus, yaitu untuk persiapan ibadah. Maka itu pun diambilnya. Nah gitu ya, itu diambilnya. Bahkan tidak sampai di situ, dia mengatakan, raja menyuruh saya meminta semua persenjataan yang ada di tempat ini. Oh, tidak ada katanya. Yang ada cuma alat perang Goliat dulu yang kau kalahkan itu. Ya, diambil. Dia putar otak lagi, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan strateginya dengan cara itu. Dan bahkan pada ayat ini mengatakan dia pura-pura gila supaya apa? Selamat dari semuanya. Ini luar biasa. Itulah yang dialami oleh Daud. Karena ketakutan yang besar, dia terpaksa berbohong, bersandiwara. Dia terpaksa melakukan itu supaya dia selamat. Maka ini diceritakan. Luar biasa Alkitab ini dengan jujur menyatakan apa yang bohong, apa yang tidak benar, menjadi satu pengalaman untuk generasi berikutnya, bahkan untuk kita. Secara terang benderang disampaikan ini. Maka itu hal ini disampaikan supaya menjadi studi banding ke depan, jangan seperti itu. Daud karena ketakutannya, dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan popularitasnya pada saat itu supaya dia selamat. Nah, dikaitkan dengan masa sekarang, memang benar juga sama seperti Daud ini. Banyak orang ketika dalam kehidupannya penuh dengan ketakutan, kesesakan dalam ekonomi, bahkan dalam kehidupan ini begitu banyak tantangan, rintangan, kita mengandalkan pikiran kita, strategi kita, bersandiwara dan melakukan kebohongan di mana-mana supaya kita selamat, supaya kita masih dilihat sebagai orang-orang yang punya nilai di tengah-tengah masyarakat. Terpaksa harus berbohong supaya nampak dirinya itu adalah orang kaya, maka terpaksa dia korupsi. Dia pakai pikirannya supaya dia tetap kaya, korupsi gitu. Ya, apalagi di masa pandemi ini begitu banyaknya kita terdengar untuk hal-hal kebutuhan masyarakat demi kesehatannya, banyak yang melakukan korupsi. Maka itu yang terjadi, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kehidupannya, maka dia melakukan segala cara untuk menjalani kehidupannya, membenarkan setiap nilai-nilai yang sudah dibangunnya di awal kehidupannya. Nah begitu ya. Maka itu banyak orang melakukan kejahatan untuk mempertahankan kehidupannya, melakukan korupsi, menyuap orang lain, ya. Kemudian daripada itu menginginkan ya kesembuhan, maka terpaksa dia pergi ke dukun dan sebagainya. Untuk apa? Supaya bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, Daud di sini mau menyampaikan pengalamannya yang dialaminya, dilakukannya dengan tidak malu-malu menceritakan kepada anaknya, yaitu Salomo, supaya Salomo tidak jatuh dalam dosa yang sama. Nah, ini yang terjadi. Maka itu Daud mengatakan, anakku, hati-hati. Nasihatnya adalah hati-hati. Dari paparan Mazmur 34 ini banyak disampaikan, hati-hati dengan mulutmu, lidahmu, matamu, ya. Bahkan dengan hatimu, hati-hati. Tapi kita dibatasi sampai ayat ke-18, hati-hati menggunakan mulut dan lidahmu. Memang kalau kita lihat bahwa ada ungkapan yang mengatakan
mulutmu adalah harimaumu. Maka itu betul bahwa Daud mau menyampaikan kepada anak cucunya supaya untuk langgeng ke depan, hati-hati dengan mulutmu. Jangan dengan mulut kita ini kita mengatakan sumpah serapah. Dalam nama Tuhan saya melakukan ini, saya bersumpah dan sebagainya. Raja mengatakan begini, dia berbohong dengan mulutnya, dengan lidahnya, supaya dirinya selamat. Jangan lakukan itu. Makanya itu di ayat yang ke-12 ini dikatakan marilah. Dikatakan kepada anak cucunya, marilah. Nah, dia mengajak supaya semuanya itu mengikuti nasihatnya. Romahamu. Supaya mengikuti jejaknya menjadi orang benar, karena pengalaman buruknya dulu itu tidak benar, tidak baik. Maka yang terjadi adalah hati-hati dengan mulutmu. Anak sekolah minggu juga dalam nyanyian selalu kita doktrin, hati-hati gunakan matamu, mulutmu, telingamu, ya, kakimu, tanganmu. Nah, itu supaya mereka itu dengan bijak melakukan segala sesuatu, biarlah tetap dengan takut akan Tuhan. Kalau berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan lidah, maka kita bisa melihat bahwa apa yang kita ucapkan, maka itu akan senantiasa menjadi sesuatu yang sangat tajam di tengah-tengah kehidupan kita. Benar, ya. Bahkan saking tajamnya itu menusuk ke dalam hati, ada yang tersinggung. Bukan hanya itu, kalau itu hubungan antar manusia, tapi kalau hubungan dengan Tuhan, maka ada yang mengkaitkan perkataanmu itu adalah doamu. Maka itu hati-hati dengan perkataan kita, perbendaharaan kata-kata kita, karena itu pun akan bernilai jasmani dan rohani. Jasmani itu akan menyakiti hati orang lain, secara rohani itu adalah doa. Kalau kita selalu mengatakan mulut kita terhadap anak-anak kita, bodoh kau, itu sudah teruji, terlihat dalam pengalaman-pengalaman banyak orang tua terhadap anak-anaknya dengan mengatakan bodoh kau. Maaf, maka anak-anaknya bercita-cita untuk menjadi orang bodoh, karena dia diperintahkan bodoh kau sama orang tuanya. Maka mau tak mau dia menyerah. Oke kalau begitu aku akan jadi orang bodoh. Maka apapun yang dilakukannya, kenapa gagal, kenapa sulit, kenapa sukar? Karena cita-citanya menjadi orang bodoh. Maka itu hindari kata-kata yang tidak membangun orang lain, apalagi tidak mendukung cita-cita terhadap anak-anak, terhadap masyarakat dan sebagainya. Karena itu merupakan doa dan itu akan menyakiti hati banyak orang. Apakah hal itu berkenan kepada Tuhan? Tidak, maka itu hati-hati dengan mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu, dia akan menerkam balik terhadapmu. Dia akan menyusahkan dirimu. Maka itu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, itu juga akan menyakiti diri kita. Nah, maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hati-hati dengan menggunakan mulut dan lidah kita. Meskipun kecil, itu sangat tajam terhadap banyak orang. Maka itu hal yang baik, berdasarkan dengan pikiran keluar melalui mulut dan lidah kita. Makanya di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 Paulus mengatakan, jadi akhirnya segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang benar, pikirkanlah itu. Karena dengan awal pemikiran itu, maka akan tercetus melalui mulut dan lidah kita sesuatu yang baik berasal dari pikiran, hati yang keluar, dan itu menjadi doa kita. Waduh, walaupun anak-anak kita mengalami kesulitan dalam sekolah daring saat ini, hindari kata bodoh, jelek dan sebagainya. Tapi waduh, anakku yang pintar ini kita perbaiki ya, kan gitu enak. Kalau emosi lagi, aduh presidenku ini, presidenku